Nama saya Timothy Alden. Saya berusia 24 tahun. Asal saya dari Surabaya dan salah satu orang penyandang disabilitas. Saya sampai saat ini sedang berjuang untuk melatih kaki saya menjadi normal seperti sedia kala. Saya datang hari ini untuk berbagi cerita saya kepada kalian semua. Gimana? Udah siap? Siap? Oke, yuk berangkat. Oke. Akhirnya sampai juga. Enak. Terima makasih ya udah mau mampir ke podcast kita. Thank you, sama-sama. Ya sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Ini ada narasumber kita Oke. yang pertama kali datang ke sini ya. Iya, betul. Mungkin bisa perkenalkan nama siapa, terus tadi sudah dijelasin sih nama siapa, tapi supaya penonton lebih tahu aja ya. Siap. Nama saya Timothy Alden. Umur saya 24 tahun. Saya disabilitas, tapi saya masih berjuang. Masih berjuang. Oke ya. Oke, terima kasih sudah selesai. Enggak bercanda. Kan disabilitas ya. Disabilitasnya apa? Jadi jalan saya jinjit. Tapi SMP saya operasi. Dioperasi dinormalkan, napak, tapi pokoknya sekarang proses latihan jalan aja. Pokoknya latihan terus di rumah, berusaha di rumah gitu sih. Oh, awalnya itu kok bisa disabilitas? Dari kecil sudah dari lahir atau gimana? Enggak sih, saya lahir normal. Cuman pas umur sekitar 5 bulan atau berapa bulan gitu, masih kecil kan, jadi loncat-loncat di ranjang. Akhirnya jatuh, kena kepala. Awalnya enggak tahu, dipikir ya gak apa-apa. Ternyata setelah dicek lagi, nama penyakitnya CP. Nah itu CP itu kakinya jinjit. Dari situ akhirnya. Maksudnya buat kalau berjalan itu jinjit gitu? Iya, dua-duanya jinjit, dua-duanya ya itu enggak normal. Terus waktu SMP akhirnya kayak mau diperbarui gitu ya? Iya, dioperasi, akhirnya dinapakan. Ya masih belum sempurna, pokoknya sering latihan jalan aja nanti kembali sempurna. Masih dalam proses itu ya? Ya. Jadi dari TK gitu ya? Kamu Iya. sudah apa? Oh dari itu ya, dari kecil malah ya? Iya, dari kecil. Waktu SMP baru diperbarui lagi? Iya. Oh gitu. Sampai sekarang pun masih berjuang? Sorry bro, ada apa ini? Sorry aku telat ya. Iya nggak apa-apa, ini narasumber kita. Oh siapa? Moti. Oh Kim Jong Un. Waduh. Bisa aja. Aldo. Ya jadi ya ini Aldo, ini Timothy ya. Iya. Jadi dari kecil gitu ya? Iya, dari kecil. Terus waktu kamu maaf disabilitas gitu ya, bagaimana respon orang tua sama sekelilingmu, teman-temanmu gimana? Kalau orang tua ya sayang, peduli. Untuk teman-teman Nggak sampai menolak gitu ya? enggak. Orang tua tetap sayang, tetap peduli, tetap menjagai, ya tetap support gitu. Ya makanya itu SMP dioperasikan karena ya rasa cinta. Tapi untuk teman-teman, pada saat playgroup sampai TKB saya dihina, cacat.
awalnya bener-bener sakit hati gitu loh. Tapi di situ aku cuman punya pikiran bahwa SD Tuhan berikan aku sebuah sahabat baru. Akhirnya datang teman-teman baru, ya dapat, cuman ya apa ya, ya teman biasa gitu. Terus akhirnya SMP Tuhan aku butuh sahabat lagi, akhirnya dikasih. Jadi apa ya, Sabar. sama ya apa ya, dan teman-teman SMP itu teman-teman yang aku paling sayang karena mendukung aku, menerima aku apa adai, peduli mbak aku, jagai aku gitu sih. Oke. Di mana titik terbawa Timothy waktu kapan? Yaitu saat playgroup sampai TKB itu, karena Dina sakit hati, tapi aku tetap punya, gak tahu kenapa aku cuman pengen punya temen. Aku nggak berpikir yang negatif atau sampai apa enggak sih. Oh gitu. Untungnya nggak sampai teman-teman yang di luar sana yang sampai mau bunuh diri dan sebagainya. Tapi tetap ada yang namanya rasa tertolak ya. Tertolak. Kayak kenapa kok dibully, kenapa kok disingkirkan gitu ya. Iya. Mungkin Bapak Aldo bisa kasih pertanyaan, mungkin mau bertanya apa? Saya ternyuh sekali ya melihat cerita dari Om Timo. Yang namanya Timothy. Iya. Ternyuhnya gini sih, nggak semua orang bisa menerima diri sendiri, nggak semua orang. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin kalau misalnya dapat apa, jadi penyakitnya sipil. CP. Oh, CP. Ya, jadi misalnya kalau ada yang penyakit CP itu kan apa ya, orang-orang enggak kadang kan kayak merasa aku terlahir seperti ini, sorry ya, aku terlahir cacat dan sebagainya. Aku bisa nggak ya untuk bangkit dan sebagainya. Aku mau tanya ini sih, kayak aku nggak pernah di posisimu. Iya. Dan aku ya bukan nggak akan pernah mau di posisimu. Iya. Bahkan kalau semisal ke depan aku punya anak pun ya aku berdoa supaya nggak seperti itu. Nah, aku mau punya satu pertanyaan yang benar-benar mungkin mewakili semua orang ya di sini. Apa yang membuatmu itu benar-benar tetap bangkit sampai sekarang ini, kecuali orang tadi kan disebutkan orang tua, teman ya. Nah, ada nggak pernah terlintas bahwa udahlah aku capek dengan semua ini, aku wis burn out, aku wis kesel. Nah, itu apa sih membuatmu bangkit? Jujur aja ndak ada. Aku cuman berdoa minta temen, akhirnya dikasih, yaitu Oke, jadi motivasi gitu ya. kayak itu titik aku bangkit, titik aku apa ya, sukacita gitu loh. Terus akhirnya tertanam di CG juga. Apa itu CG? Connect Group. Nah, persekutuan doa yang membuat apa ya, membuat aku semakin punya pribadi yang semakin kuat dari sebelumnya. Oh, jadi selain daripada orang tua ataupun teman-teman, kita juga perlu yang namanya mentor rohani mungkin ya. Oh, kalau iya. di persekutuan doanya Timothy ya. Iya. Sama lingkungan yang sehat berarti yang bisa saya tangkap. Karena mungkin di persekutuan doanya Timothy itu kayak menerima ya. Sangat menerima, dan itu harapanku sih, kayak aku harus punya persekutuan doa yang membuat aku imanku semakin dibangun lagi, pribadi sing semakin lebih baik lagi dan semakin lebih Dan di kuat situ lagi. ya kamu dapat kayak benar-benar teman di situ. Benar. Iya ya, jadi perlu juga ya buat teman-teman itu ikut persekutuan remas ya kan, remaja masjid atau remasa ya, bener kan buat teman-teman yang muslim ikut remaja masjid, buat teman-teman yang Katolik? remaja Katolik, Buddha remaja Buddha. Oh, iya. Nah, buat Kristen kan persekutuan doa tadi ya Timothy, benar Kristen ya? Betul, Kristen. Ya bagus lah, boleh, Selalu sangat. Sebentar, misi. Kenapa? Ternyata apa ini? Apa ya? netizen yang suka bully benar ada. Oh, netizen boleh, iya. Iya. Karena gini, aku pun yang bukan penyandang disabilitas ya, aku dulu tuh orangnya gemuk, tapi itu pun masih banyak yang bully. Sekarang ya masih gemuk. Kembali lagi seperti dulu ya. Tapi yang penting kan udah nggak minder lagi. Kalau dulu kan gara-gara bully itu aku minder. Iya. Nah makanya ya salut sih aku aja yang gemuk aja dibully jadi minder. Nah Timothy yang penyandang disabilitas saja masih bisa Kuat. berjuang gitu, kuat kan. Nah itu dari situ
aku salut sih sebetulnya. Nah, aku juga sangat salut sih. Ini ya pertanyaan mungkin terakhir ya dari kita semua dan dari aku terutama juga dan Bapak Ornil. Aku juga punya teman sih disabilitas juga. Ya. Dia tapi disabilitasnya itu otot lemah. Dia apa ya? Dia itu bisa jalan. Waktu SMA dia kenanya. Nah, buat Timothy mungkin ada pesan dan kesan buat mereka, buat teman-teman disabilitas yang lain, mungkin nggak cuma temanku atau mungkin yang lain bisa disampaikan harus gimana agar mereka tetap bisa fight, agar mereka tetap bisa survive walaupun dengan dunia yang seperti ini, tapi mereka tetap kayak bisa kuat dan bisa selamat lah ceritanya. Untuk orang-orang di luar sana yang seperti saya, jangan patah semangat, tetap berjuang, tetap berdoa, apapun agama kalian, percaya ada orang sing sayang ambek kalian, peduli ambek kalian semua, sing benar-benar tulus dan cinta dan mengasihi kalian semua. Aku ya berjuang, aku ya masih proses untuk menyembuhkan kakiku, aku nggak menyerah. Apa yang aku lakukan, aku ketemu teman-teman baru, aku berdoa, aku berusaha yang terbaik. Aku ya pengen punya masa depan, aku ya punya visi ke depan, mau menikah, mau kerja dan sebagainya. Sing apa ya, aku ndak mau jadi beban, tapi aku mau jadi berkat, aku mau menjadi terang dan garam dunia. Itu sih. Keren sekali. Keren. Ya aku rasa itu aja ya, Ya. untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Terima kasih ya Timothy sudah Thank datang you. ya. Iya, Thank you udah jauh-jauh datang ke sini. Rumahnya di mana? Dingin Den. Oh iya, jauh ya, cukup jauh ya. Kita rumahnya di Sidoarjo ini. Waduh. Ya, oke deh. Buat penonton juga terima kasih udah nonton. Semoga konten ini bisa membuat kalian itu pertama jangan jadi netizen yang suka membuli ya. Betul. Ya, kedua juga kalau buat kalian yang ngerasa minder atau ngerasa berbeda, itu jangan menyerah ya, karena pasti akan ada harapan ketika kita tetap berjuang. Gitu. Oke, sekian dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Bye bye.